warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Lailatul bin Mubarakah. Kali ini kita akan membahas materi kelas 5 SD semester 1 pada bab 4, yaitu tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Tonton terus videonya sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi kelas 5 SD pada bab 4, yaitu tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia yaitu usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu mencari sandang, pangan, dan juga papan. Nah, di sini ada jenis dan bentuk usaha di bidang ekonomi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ini, manusia bekerja sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, kemudian pendidikan maupun bakat ataupun keterampilan yang dimilikinya. Adapun di sini ada jenis-jenis usaha di bidang ekonomi dan juga ada bentuk usaha menurut pemiliknya. Nah, jenis usaha di bidang ekonomi ini yang pertama ada pertanian. Nah, pertanian di sini menghasilkan bahan pangan. Pertanian sendiri merupakan usaha untuk menghasilkan bahan pangan seperti padi, jagung, beras, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Usaha pertanian ini terdapat di daerah pedesaan ataupun pegunungan. Orang-orang yang bekerja dalam bidang pertanian ini ataupun yang mengolah tanah di pertanian ini disebut dengan petani. Nah, petani di sini dibedakan menurut jenis usaha yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama ada petani sawah. Di sini ada petani sawah. Petani sawah ini mengelola sawah. Yang kedua ada petani ladang. Petani ladang ini mengolah lahan kering. Yang ketiga ada petani perkebunan. Petani perkebunan ini merupakan mengolah lahan luas untuk tanaman berkebun. Dan yang terakhir ada petani tambak. Yaitu mengolah lahan untuk tambak. Yang kedua di sini ada perdagangan. Perdagangan merupakan usaha untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, perdagangan ini menjual barang dagangannya kepada konsumen. Pedagang disebut sebagai perantara. Adapun jenis-jenis perdagangan di sini ada perdagangan bahan pangan, bahan pakaian, kemudian ada perdagangan hewan, perhiasan, dan masih banyak yang lainnya. Menurut tempatnya, di sini perdagangan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada perdagangan tetap. Kita teruskan terlebih dahulu ya. Pedagang tetap di sini yaitu pedagang yang memiliki tempat yang menetap. Misalnya saja ada perdagangan di pasar, ruko atau rumah toko, kemudian ada toko, warung, supermarket ataupun mall, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua ada pedagang asongan. Kita tuliskan ya. Nah, pedagang asongan ini merupakan pedagang yang tidak memiliki tempat yang menetap atau biasanya mereka berkeliling. Yang ketiga ada pedagang kaki lima. Kita tuliskan ya.
kelima yaitu pedagang yang tidak menetap dan berpindah-pindah tempatnya. Contohnya, pedagang di pinggir jalan raya ataupun trotoar. Yang ketiga ada perikanan. Perikanan yaitu kegiatan usaha dalam budidaya ikan. Nah, budidaya ikan ini adalah kegiatan mengembangkan ikan. Nelayan adalah orang yang mencari ikan di laut. Indonesia sendiri memiliki wilayah laut atau perairan yang lebih luas daripada daratan. Sehingga penduduk yang tinggal di daerah pantai ataupun di daerah laut ini lebih banyak yang menjadi nelayan. Kemudian yang keempat ada peternakan. Peternakan di sini adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil keuntungan dari menjual hewan tersebut. Di sini ada jenis-jenis usaha peternakan. Peternakan hewan besar di sini meliputi memelihara sapi, kemudian ada babi, ada kerbau, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, ada peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil ini meliputi kambing, biri-biri, dan juga kelinci. Yang ketiga ada peternakan ikan. Peternakan ikan di sini yaitu memelihara lele, gurame, ada ikan nila, ada ikan mujair, dan masih banyak jenis ikan yang lainnya. Dan yang terakhir ada peternakan unggas. Peternakan unggas di sini yaitu memelihara itik, angsa, puyuh, dan masih banyak juga yang lainnya. Kemudian selanjutnya setelah peternakan ada industri kerajinan. Industri kerajinan adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau barang jadi. Nah, kerajinan sendiri merupakan kegiatan membuat peralatan dari bahan seadanya. Industri mengacu kepada pengolahan yang berskala besar, sedangkan kerajinan di sini biasanya dilakukan oleh perorangan. Nah, dari kerajinan sendiri, yang membuat kerajinan itu disebut dengan pengrajin. Contoh industri sendiri yaitu pembuatan sepatu kulit, jaket kulit, kemudian pembuatan baju atau perabotan yang lain dengan berskala besar, biasanya memerlukan pegawai ataupun yang mengerjakan ini perlu banyak. Nah, hal ini biasanya disebut dengan perusahaan. Kemudian contoh dari kerajinan, antara lain ada yang kita kenal sebagai kerajinan dari bahan gerabah, yaitu kerajinan yang membuat peralatan ataupun barang menggunakan tanah liat. Kemudian masih banyak lagi kerajinan yang kita jumpai, ada yang dari alam maupun bukan. Nah, dari alam ini misalnya saja dari batok kelapa, bisa dibuat tas, celengan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kerajinan sendiri biasanya dilakukan oleh perorangan atau sendiri. Yang terakhir ada jasa. Jasa adalah kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan terhadap konsumen. Contohnya saja, perusahaan jasa adalah perusahaan angkutan, kemudian dokter, pengacara, ada warung internet, warung telkom, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, ada bentuk usaha menurut pemiliknya. Bentuk usaha dalam masyarakat ini ada dua. Ada yang perorangan dan ada juga yang berkelompok atau persekutuan. Nah, usaha yang perorangan ini yaitu dimodali oleh satu orang dan diolah oleh satu orang. Nah, biasanya sering sekali kita jumpai usaha perseorangan ini karena mudah
murah, dan juga banyak cara pendiriannya ataupun pajaknya ringan. Sedangkan perusahaan milik bersama ini atau persekutuan ini, anggotanya terdiri atas beberapa anggota yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban usaha persekutuan tersebut. Nah, usaha persekutuan tersebut dibagi lagi. Yang pertama, ada persekutuan firma atau FA. Persekutuan firma atau FA ini adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan satu nama dan semua anggota bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankannya. Nah, pembagian keuntungan ini didasarkan atas perbandingan modal yang ditanamkan. Yang kedua, ada persekutuan komanditer atau CV. Sendiri merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan usahanya. Seseorang dalam persekutuan ini ada yang sebagai persekutuan aktif, yaitu yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran usahanya. Sedangkan di sini ada juga yang disebut sebagai komanditer atau persekutuan disebut sebagai persekutuan pasif atau persekutuan diam. Nah, persekutuan diam ini bertanggung jawab atas jalannya usaha pada persekutuan aktif. Yang ketiga, di sini ada PT atau persero terbatas. Yang ketiga ada perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas ini adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang modalnya diperoleh dari penjualan saham yang nilai nominalnya sama besar. Nah, orang yang membeli saham tersebut disebut dengan persero. Setiap persero ini bertanggung jawab atas saham yang sudah ditanamkan. Yang keempat ada BUMN. BUMN ini adalah badan usaha milik negara yang modalnya dari negara untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional. Nah, pemimpin perusahaan di sini sebagai penentu kebijakan yang juga menguasai kejayaan dari perusahaan tersebut. Menurut Inpres nomor 17 tahun 1967 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 ada 3 jenis BUMN sebagai berikut. Yang pertama ada perusahaan jawatan atau perjan. Perjan di sini adalah perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak semata-mata mencari keuntungan. Contohnya saja ada PJKA atau perusahaan jawatan kereta api. Yang kedua ada perusahaan umum atau Perum. Perum di sini merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari negara. Selain melayani masyarakat, Perum juga mencari keuntungan. Contohnya saja ada Perum Damri dan Perum Bulog. Yang ketiga ada perusahaan perseroan atau persero. Perseroan di sini adalah perusahaan negara yang terbatas untuk mencari keuntungannya. Diatur dalam undang-undang di sini hukum dagang. Sekarang perjan dan Perum diubah menjadi persero PT. PT di sini ada modalnya berupa saham-saham. Jadi persero sekarang ini tidak hanya dimiliki oleh negara, tetapi juga dimiliki oleh swasta. Contohnya di sini ada PT Kereta Api Indonesia, ada PT PLN, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dalam hal ini
masyarakat boleh membeli saham melalui pasar modal persero yang demikian ini disebut dengan PT Terbuka atau TBK. Contohnya ada PT Semen Gresik, PT Telkomsel, ada PT BNI TBK, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima, ada badan usaha swasta. Badan usaha swasta sini adalah badan usaha yang didirikan, dimiliki, dimodali, dan dikelola oleh satu atau beberapa orang saja. Nah, biasanya bergerak di bidang perdagangan, industri, pertanian, ataupun jasa. Nah, bentuk dari badan usaha swasta di sini diantaranya ada PT, ada firma, ada CV, dan perusahaan perorangan. Dan yang terakhir ada koperasi. Koperasi di sini adalah badan usaha yang didasarkan usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan usaha kebersamaan berasaskan kekeluargaan, dan koperasi ini berasal dari kata koperasi, cooperations, yang artinya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan. Di samping itu, ada koperasi juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, koperasi adalah badan usaha yang berdasarkan usaha dan berasaskan kekeluargaan. Koperasi berasal dari kata cooperations, yang artinya kerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Corporations Nomor 12 Tahun 1967, koperasi berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan di samping itu, koperasi juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat perjuangan ekonomi. Yang kedua, ada alat pendemokrasian ekonomi nasional. Yang ketiga, salah satu urat nadi perekonomian Indonesia. Dan yang terakhir, sebagai alat pemerkokohan kedudukan bangsa. Nah, tujuan dari koperasi di sini adalah mesejahterakan anggotanya. Landasan koperasi di sini ada 3, yaitu landasan ideal berupa Pancasila, ada landasan struktural berupa Undang-Undang Dasar 1945, dan juga landasan mental berupa rasa kerasa atau rasa setia kawan, dan juga kesadaran berkepribadian. Ciri dari koperasi ini adalah swaskarsa, ada swadaya, dan ada juga swasembada. Selain itu, ada di sini manfaat dari koperasi sendiri. Di antaranya adalah anggota dapat memenuhi kebutuhannya dengan harga murah, pembayarannya pun dapat diangsur, kemudian melayani peminjaman, dan juga dengan jasa kecil terciptanya hubungan kekeluargaan. Menurut usahanya sendiri, koperasi dibedakan menjadi koperasi konsumsi, koperasi kesiapan simpan pinjam, dan koperasi produksi, serta koperasi serba usaha. Selanjutnya, ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi yaitu kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan sehari-hari. Orang yang melakukan produksi di sini disebut dengan produsen. Ada beberapa jenis dari produksi. Yang pertama, ada produksi makanan. Yang kedua, ada produksi minuman. Dan yang terakhir, ada produksi keperluan sehari-hari. Yang kedua, ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi ini yaitu penyebaran hasil dari produsen kepada konsumen.
Nah, produk yang dihasilkan dari produsen ini disalurkan ke pemakai atau ke konsumen melalui perantara. Di sini, perantara atau orang yang menyalurkan hasil produksi ke konsumen ini disebut dengan distributor. Agar proses distribusi ini lancar, maka memerlukan distributor. Yang terakhir, ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi yaitu kegiatan memakai hasil barang untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa barang maupun jasa. Konsumen adalah orang yang memakai hasil produksi. Contoh dari kegiatan konsumsi di sini antara lain kegiatan menghabiskan makanan, kegiatan menggunakan kendaraan, kegiatan menggunakan pakaian, dan masih banyak yang lainnya. Di sini singkatnya dari kegiatan ekonomi, produksi sebagai pembuat, kemudian distribusi sebagai penyalur, dan konsumsi sebagai pemakai. Di sini produksi ya, pembuat, distribusi sebagai penyalur, dan konsumsi adalah pemakai. Dari pembelajaran kita kali ini bertujuan agar kita dapat mengetahui kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, baik itu jenis maupun bentuk kegiatan ekonomi di Indonesia. Dan juga kita akan mengetahui apa saja kegiatan ekonomi. Ada itu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Di sini kita dapat mengategorikan diri kita, apakah kita ini sebagai produsen, pembuat barang, distributor, atau penyalur barang, maupun sebagai konsumen, pengguna atau memakai barang tersebut. Bagaimana teman-teman? Sudah jelaskan dengan penjelasan dari saya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.